Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidin walidi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi ala mamariz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qail fi kitabil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa qala aidan wal fajr wa layalin ashr wasyafi'i wal watr. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, puji syukur hadirat Allah atas segala karunia-Nya sehingga sampai saat ini Allah masih memberikan kasih dan sayang-Nya, termasuk kesehatan lahiriah dan batiniah kita, tetap meyakini agama yang diajarkan oleh baginda Rasul masih terpatri dalam benak diri kita. Ada panggilan, kita langsung melangkahkan menuju panggilan Allah dalam majlis yang mubarakah ini. Mudah-mudahan majlis yang mubarakah ini menjadikan bukti bahwa diri kita adalah hamba yang muttaqin dan selalu bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa mengembalikan untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam bagi Allah telah sampaikan kepada Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, dan sekaligus untuk melangsungkan syiar-syiar yang dibawa oleh kakeknya Nabi Ibrahim, yang saat ini saudara kita untuk melaksanakan ibadah, persiapan ibadah haji. Hal itu mudah-mudahan ajaran agama yang dibawa oleh Rasul kita bisa dan mampu untuk mengerjakan secara istiqomah. Dan jikalau Allah nanti menakdirkan kita, mudah-mudahan kita semuanya para jamaah ini ditakdirkan oleh Allah dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, sebelum orang khutbah kami sampaikan, izinkanlah kami untuk berwasiat khusus kepada pribadi kami serta mengajak kepada para jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kita dalam beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah di antara hari-hari, saat-saat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sudah berfirman dalam surat At-Taubah, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah itu adalah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah pada hari diciptakan langit dan bumi, terdapat arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Termasuk hari-hari ini adalah hari yang dimuliakan
bulan-bulan, saat-saat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada baginda Rasul, kita memperbanyak di hari-hari yang mulia ini dengan memperbanyak ibadah, baik itu bacaan zikir kita, sedekah kita, tilawah kita, atau ibadah yang lain. Pada saat-saat momentum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kita di bulan suci Ramadan, ada hari-hari yang istimewa dan luar biasa, yaitu yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Di hari satu tahun ini adalah satu hari yang mulia, yaitu di hari Arafah. Kalau di bulan suci Ramadan ada Lailatul Qadar, sulit kita untuk memprediksi kapan terjadinya Lailatul Qadar. Tapi hari-hari Arafah jauh sudah kita ketahui kapan itu hari Arafah. Kalau tahu Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, yang turun itu adalah pasukan Allah, yaitu para malaikat. Malaikat-malaikat Allah turun untuk mengamini doa-doa, tasbih, bacaan zikir umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Arafah tidak hanya malaikat, tapi Allah sendiri yang turun memberi ampunan, mengabulkan doa-doa hambanya. Untuk itu para jamaah rahimakumullah, momentum yang baik di hari-hari Arafah, di mana di saat saudara kita melaksanakan puncak ibadah, termasuk di hari-hari ini mereka sudah mempersiapkan diri untuk Armuna, mempersiapkan diri sebagai puncak dalam menjalankan ibadah hajinya. Kita ringi doa, semoga saudara-saudara kita, sanak famili yang melaksanakan ibadah hari ini diberikan oleh Allah kesehatan dalam menjalankan ibadah haji, menjadikan haji yang mabrur, sehingga kemabruan mereka nanti terbawa kita ketika pulang ke desa, bangsa dan negara. Semoga menjadi kemanfaatan bagi kita umat yang beragama. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan kita yang belum beri kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah haji, masih ada momentum, ada waktu-waktu, ada kegiatan yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin 'ashr wasyafi wal watr. Dalam surat Al-Fajr ini Allah bersumpah dengan waktu, dengan wawu qasamnya, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin asyr, dan 10 malam pertama di bulan Hijjah. Hari ini, hari-hari ini, 10 hari pertama di bulan Hijjah, wasyafi wal watr, dan demi hari raya kurban, dan demi hari Arafah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sumpah Allah ini mengandung makna, arti yang sangat tinggi untuk kita laksanakan untuk mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga kemuliaan di hari-hari Arafah, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamil amali shalih minha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Tidak ada hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari
hari tersebut. Maksudnya adalah 10 hari pada hari Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, Rasulullah, walal jihadu, dan termasuk tidak berjihad di jalan Allah? Rasulullah bersabda, walal jihadu fisabilillah. Begitu juga tidak bisa menandingi, yaitu berjihad di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki yang keluar ikut berjuang dengan dirinya, harta kekayaan, dan mereka tidak kembali dengan membawa apa-apa pun kecuali mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah keutamaan yang luar biasa di hari-hari 10 Muharram, 10 Dzulhijjah ini. Untuk itu kita perbanyak dalam mengumpulkan pundi-pundi ibadah kita, sehingga nanti di akhirat kita mendapatkan hasil panenan kita, amalan kita di hari-hari yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena kemuliaan pada hari itu ketika Rasulullah haji yang terakhir, haji wada, Allah telah menyempurnakan ajaran agama kita, agama yang kita yakini, yaitu berupa agama Islam ini, dengan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, pada hari Arafah, haji wada Rasulullah, telah kusempurnakan agama bagimu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan nikmatku berupa agama. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho terhadap Islam sebagai agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur menjadi umat yang mengikuti ajaran baginda Rasulullah. Pasti kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memegang teguh agama yang diajarkan oleh Rasulullah, ajaran agama Islam ini. Mudah-mudahan Allah selalu meneguhkan diri kita dan keluarga kita untuk meyakini dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di hari Arafah, ada hari yang dimana kita disunnatkan untuk menjalankan ibadah puasa, sebagaimana Rasulullah bersabda, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Orang yang menjalankan ibadah di hari Arafah, dia akan diampuni dosa-dosa yang terlewatkan, dan 1 tahun dosa yang belum dikerjakan. Berarti bagi kita yang menjalankan puasa pada hari Arafah, berarti hari Ahad, kita akan diampuni dosa kita yang telah terlewatkan dan dosa yang belum kita kerjakan 1 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah keistimewaan dan kemuliaan bulan Arafah, hari-hari Arafah. Namun begitu juga sebelum Arafah, Allah dengan firman-Nya baginda Rasul mengajarkan untuk juga menjalankan ibadah puasa pada hari Tarwiyah tanggal 8-nya. Karena puasa pada tanggal 8 Dzulhijjah, dosa kita akan diampuni oleh Allah 1 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu adalah amalan-amalan ibadah yang diistimewakan oleh Allah untuk menyambut hari-hari 10 Dzulhijjah. Hari-hari ini pada hari Tarwiyah atau Arafah, berarti besok atau hari Ahad. Untuk itu para jamaah rahimakumullah, mari kita tingkatkan ibadah kita pada hari-hari ini, sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik, afdalu doa yaumal Arafah wa afdalu ma qultu anna wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dilontarkan,
yang diucapkan pada hari Arafah. Wa afdalu ma qultu, dan sebaik-baiknya pada hari Arafah apa yang diucap yang terbaik. Kata Rasulullah, anna wan nabiyuna, yang diucapkan pada hari Arafah yang saya ucapkan, doa-doa kalimat-kalimat yang saya ucapkan dan nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mulai subuh hari Ahad kita sudah disunatkan oleh baginda Rasul setiap sholat, setelah sholat untuk mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, takbir, tahlil, tahmid sampai terbenamnya matahari. Sehingga setelah terbenamnya matahari ada waktu tanpa batas sampai khatib naik ke mimbar pada hari raya Idul Adha. Itu juga disunatkan dimanapun kita berada, kecuali di tempat jamban, untuk melantunkan takbir, tahlil dan tahmid. Kemudian setelah imam naik ke mimbar, kembali lagi kita disunatkan untuk menjalankan zikir aurat, takbir, tahlil dan tahmid setiap setelah kita menjalankan ibadah sholat sunnah ataupun sholat wajib sampai akhir hari tasyad, asar hari tasyad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah amalan-amalan yang seharusnya kita perhatikan dalam menjalankannya. Dan yang terakhir, pada hari Idul Adha, bagi kita yang belum diberi kesempatan oleh Allah beribadah haji, ada momentum yang sangat besar fadilahnya setelah menjalankan ibadah sholat Idul Adha adalah penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana ancaman baginda Rasul, man kana lahu satan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa pada hari raya kurban punya kesempatan, punya kelebihan rezeki yang diberikan oleh Allah, kemudian tidak mengeluarkan kurbannya, Rasulullah mengancam, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati tempat sholatku, jangan mendekati masjidku, jangan mendekati tempat ibadahku, musolahku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ancaman ini ditafsiri oleh sebagian ulama bahwa Imam Syafi'i, jikalau kita mampu berkorban kemudian kita tidak mengeluarkan kurbannya, dihukumi makruh. Beda dengan Imam Hambali, tidak hanya makruh tapi haram. Jikalau kita hari kurban mampu mengeluarkan hewan korban, kemudian kita tidak kurban, kita diharamkan menurut Imam Hambali. Kemudian menurut Imam Maliki dan Hanafi boleh-boleh saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan amalan-amalan yang utama hari-hari pada kesempatan ini Allah mengerahkan kepada kita kesehatan sehingga mampu untuk menjalankan ibadah sunnah-sunnah, untuk melantunkan doa-doa yang selama ini belum dikabulkan oleh Allah. Kita haturkan karena Allah sendiri yang turun untuk mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan begitu juga Allah memberikan kesempatan kita rezeki yang banyak sehingga bisa mengeluarkan hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah uraian khutbah pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan diizinkan dengan ridho Allah kita mampu untuk menjalankan ibadah yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu ayyakum minal amininal faizin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar
فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabil iktisabi a'mali sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul ayat wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma ta'qubal awqati wa sa'at. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa hafidhu ala ta'ati wa huduri jumi wal jama'at wa'lamu anna Allah shalla ala nabi qadiman faqad qala Allah ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in waradallahumma an ashabi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asakiral muwahhidin. Allahumma ahlikil kafaratu wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yudhikum wa la dzikrullahi akbar.